Kerja awal itu kalau nggak salah dulu di tahun 2016 kalau nggak salah ya, 16 itu masih trainingan. Dan saya belum jadi karyawan tetap, itu di salah satu coffee shop dulu di Palagan. Ngelihat teman-teman, walaupun dulu belum kenal ya, saya sering main ke sana walaupun saya cuma beli es teh karena ya mohon maaf dulu uang jajan juga sayang kalau kita belikan kopi tiap hari. Setelah saya kurang lebih 1 bulan saya full nongkrong di tempat itu, saya mengajukan diri untuk kerja secara cuma-cuma awalnya, kayak yang penting saya punya pengalaman deh, nggak apa-apa saya tidak dibayar, tidak masalah, ataupun saya mengeluarkan uang untuk beli kopi itu nggak masalah. Akhirnya saya mencoba lamar di salah satu kafe, ya mungkin itu hits pada zamannya. Alhamdulillah saya diterima dengan masa training kurang lebih 3 bulan dengan gaji di bawah UMR. Oh itu di bawah banget. Nah, perkenalkan nama saya Agung. Orang-orang sih banyak manggil Agung, banyak manggil Slam. Ya terserah mereka lah mana yang cocok buat mereka. Karena mungkin satu sisi circleku ya banyak juga, jadi mungkin mereka punya ciri khasnya masing-masing. Jadi aku membebaskan untuk orang untuk memanggil, mungkin itu menurut mereka itu seni ya. Mungkin ya, jadi jangan dianggap serius. Mungkin selama 4 tahun ini saya sedang menggeluti di bidang F&B kali ya. Jadi lebih terkhusus untuk minuman juga ada, makanan juga ada. Kalau minuman itu mungkin anak-anak sekarang itu ya mungkin jadi tempat nongkrong lah ya. Jadi salah satunya ya kayak cafe, coffee shop, atau kedai kopi. Untuk latar belakang mungkin saya dari asal saya dari Jambi. Saya kuliah di UII, Universitas Islam Indonesia. Di fakultas, kalau nggak salah fakultasnya psikologi, karena awalnya saya ngincarnya kedokteran. Tapi terlalu tinggi angan-angan saya, jadi saya jatuh, saya kesandung masuknya psikologi. Gitu. Kenapa ya? Kenapa kok dari dari psikologi kok saya bisa terpikir ya untuk mencoba bisnis F&B ya? Karena mungkin pertama saya tuh orangnya nggak bisa diem pertama ya, karena satu sisi saya tuh butuh pemasukan juga, satu sisi juga saya sudah dapat mungkin ya sama lah sama teman-teman juga dapat uang jajan lah dari orang tua tuh per bulan. Cuman menurut saya kalau untuk uang jajan saja itu nggak cukup karena nggak ada pengalamannya. Toh juga saya juga butuh yang lebih karena kebutuhan saya di sini ya mungkin saya sendiri yang bisa mencukupi. Jadi dari situ awalnya kenapa saya terjun di F&B, akhirnya saya kerja awal itu kalau nggak salah dulu di tahun 2016 kalau nggak salah ya, 16 itu masih trainingan. Dan saya belum jadi karyawan tetap, itu di salah satu coffee shop dulu di Palagan, sekarang udah tutup ya. Jadi saya ngelihat dulu awalnya, ngelihat teman-teman walaupun dulu belum kenal ya, saya sering main ke sana walaupun saya cuma beli es teh karena ya mohon maaf dulu uang jajan juga sayang kalau kita belikan kopi tiap hari karena ada kebutuhan lain. Jadi dari situ saya belajar ngelihat, oh ini tuh namanya bisnis, oh ini namanya barista, oh ini ada ownernya, oh ini ada waiters, ini ada kitchen. Akhirnya dari situ tahu, paham. Akhirnya saya ada kemauan setelah saya kurang lebih 1 bulan saya full nongkrong di tempat itu, saya mengajukan diri untuk kerja secara cuma-cuma awalnya, kayak yang penting saya punya pengalaman deh, nggak apa-apa saya tidak dibayar, tidak masalah, ataupun saya mengeluarkan uang untuk beli kopi itu nggak masalah, asalkan saya bisa diajarin, tahu itu bedanya mesin, tahu itu beda-bedanya kopi dan lain-lain. Nah dari situ aku belajar juga, mungkin kurang lebih hampir 5 bulanan di sana. Akhirnya saya mencoba lamar di salah satu kafe, ya mungkin itu hits pada zamannya. Alhamdulillah saya diterima dengan masa training kurang lebih 3 bulan dengan gaji di bawah UMR. Oh itu di bawah banget. Mungkin ya saya nggak mandang gajinya, karena saya diterima pun saya udah kayak bersyukur, kayak wah alhamdulillah kok ada orang yang percaya nih sama saya. Dari situ berjalan 3 bulan, berjalan hampir 1 tahun saya sudah menjadi karyawan tetap juga, udah ngerasain wah gaji UMK-nya juga ternyata segini ya. Ya udah akhirnya dari situ saya ngumpulin dana, ngumpulin tabungan. Sebenarnya bukan untuk bisnis, untuk menikah. Itu dari situ. Jadi saya meleset, bukan untuk oh ini uang untuk bisnis dulu, tapi enggak. Mindset saya ya udah uangnya terkumpul saya bisa ngelamar orang. Karena setelah lulus mungkin menurut saya ya, saya
butuh teman juga, butuh pendamping. Ketika saya lulus ya, saya mau nyari apa? Menurut saya ketika kita punya satu pendamping yang bisa mensupport, bisa nyemangatin, terus ada circle-circle baru, kita punya ibaratkan keluarga baru, mungkin di situ ada tumbuh rasa semangat yang baru juga, motivasi yang baru, akhirnya ya alhamdulillah itu tercapai. Jadi saya belum punya usaha dulu. Saya masih ibaratkan ya dulu masih kerja di kafe ya. Kita jadi casualan, jadi bantu teman ya, ibaratkan sekarang kayak openingan. Dulu itu dibayarnya mungkin lumayan ya, per opening itu 120.000. Pernah juga sih dibayar 250.000 satu bulan dulu. Itu pada zaman itu. Makanya ya nggak kaget sih, karena ya kita juga nggak punya pengalaman. Ya sewajarnya dong. Dia itu nggak salah juga kan. Nah dari situ deh akhirnya saya punya bakat, punya bekal lah ibaratkan. Dari situ saya punya bekal, saya punya pengetahuan. Ketika saya sukses dan ibaratkan sukses untuk menikah ya, ketika saya udah berani melamar seorang gadis, saya menikah. Dari situ saya punya tekad, aku harus punya sesuatu yang bisa diusahakan karena aku nggak sendirian. Nah ketika mungkin aku sendirian, jadi aku malas mungkin ya, ya udahlah gaji cuma 1 juta 2 juta segitu ya terima aja karena aku masih sendiri. Tapi ketika ini ada orang nih, anak orang nih loh, kita ambil, masa mau dikasih batu gitu, masa ya dia nggak ada skincare. Ibaratnya anak sekarang kan lumrah kan, skincare lah, baju lah, Shopee dan lain-lain ya kan. Jadi dari situ deh termotivasi, makanya dari situ coba awal banget itu bisnis makanan di rumah. Di rumah ini, dulu ini yang kita rekam sekarang ini adalah tempat saya jualan pertama kali. Dulu ini tuh bekas garasi mobil yang udah nggak dipakai, dan di belakang sini gudang. Jadi saya rombak gudangnya, saya pindah, saya jualin barang-barang yang berharga dan lain-lain, saya loakin lah ibaratnya. Saya setting buat dapur mini, buat jualan online. Dulu pertama banget aku jualan catering sama istri, sama jualan won mentai dulu kalau tahu. Mentai lah 2000, sebelum pandemi kalau nggak salah. Pokoknya sebelum saya nikah, usia pernikahan masih 5 atau 6 bulan saya bisnis itu. Dan pas banget itu dekat sama Ramadan. Jadi alhamdulillah ada rezeki lagi dari cateringan itu. Ketika bulan Ramadan kita dapat cateringan per hari 40 pack. Dari situ ya kekumpul lagi. Akhirnya punya tabungan. Terus mulai deh saya ngulik-ngulik nih gimana sih cara masuk Gojek, Grab, Shopee. Shopee dulu belum ada ya, baru 2 itu doang. Jadi akhirnya setelah masuk aplikasi itu dan terintislah si Mon Mentai. Jadi saya hampir berjalan 2 tahun Mon Mentai ada itu di sini. Akhirnya pelan-pelan dari hasil itu saya ngerenov pelan-pelan. Dari situ juga alhamdulillah juga punya tabungan ya, mungkin saya sama istri punya tabungan masing-masing ya, bawaan dari dulu mungkin tabungan. Jadi dari situ kita ngumpulin, kita sharing sama orang tua, kita sharing sama teman-teman juga untuk bisnis apa nih yang cocok. Tapi kita sebenarnya punya konsep sendiri untuk bisnis, cuman kita butuh saran aja dan masukan dari teman-teman sama orang tua. Nah dari situ tercetuslah coffee shop pertama kali yang saya punya itu ya Suzuku itu dulu masih kecil, masih ibaratkan nggak seluas itu dulunya. Nah dari situ mulai deh fokus untuk jualan coffee shop dan jualan minum-minuman, makanan. Dari situ baru saya aktif untuk mengurusi satu manajemen saya sendiri lah ibaratnya. Kenapa ya saya milih nama Suzuku? Kenapa dengan konsep seperti itu? Awalnya ide-ide Jepang itu terintis dari istri sebenarnya dari awal. Karena dia suka konsep yang minimalis dan clean. Terus kita berdua sering melihat bangunan-bangunan Jepang nih di YouTube, di Pinterest dulu kan. Asik ya, di Jogja masih belum ada, masih cuma 1-2 gitu. Itu pun belum terlalu rame lah, ibaratnya kan nggak banyak banget kayak sekarang kan udah berjamur nih, mau setiap gang ada. Dulu akhirnya tercetus lah konsep itu dan saya memilih beberapa partner untuk membangun sama desain interior eksterior juga. Dari situ kita sharing. Kenapa Suzuku sendiri kalau di bahasa Indonesia kan mungkin kan
Orang sekarang taunya bersambung kali ya, karena kan itu diambil dari anime. Siapa sih yang nggak suka anime gitu? Kenapa ada Suzuku? Kenapa kok bisa bersambung ibaratkan kalau di Indonesia kan? Karena bisnis yang akan saya rintis itu akan selalu nyambung pada akhirnya, dan itu akan ada project yang bersambung. Jadi per tahun, mungkin per 10 tahun, per 50 tahun akan bersambung, dan ya insya Allah kalau bisa ya sampai mungkin tidak ada akhirnya. Bisa terus berkarya lah ibaratkan seperti itu. Awal mula dari tahun 2019 bulan, kalau nggak salah bulannya Desember ya. Tapi di opening, bukan grand opening, soft opening. Soft openingnya itu di bulan Februari Maret kalau nggak salah. Februari mau ke Maret 2020. Pas banget corona pertama masuk ke Indonesia. Mantap. Jadi ya awalnya sih kita masih soft opening sih awalnya. Soft opening pun itu masih di seminggu sebelum lockdown Yogyakarta. Itu seminggu sebelum lockdown kalau nggak salah. Dan itu kita masih soft opening, kita masih kasih free 1 hari buat invitation kita, dan juga itu buat trial buat teman-teman juga, untuk mencoba beberapa menu free dari kita. Ya antusiasnya sebenarnya banyak. Mungkin setelah itu karena banyak isu dari pemerintah, dari warga-warga lokal, karena ya mungkin semua takut ya ketika ada kerumunan, ketika ada ada beberapa kafe atau tempat-tempat hiburan yang masih buka kan, itu bisa menjadi sarang mungkin ya, menurut mindset mereka seperti itu. Cuman ya udahlah, mau gimana lagi. Akhirnya kita tutup kalau nggak salah hampir 1 minggu kita tutup. Kita berpikir sih sebenarnya tutup terus kita ini baru buka, kita belum bisa dapat apa-apa. Akhirnya kita nge-push untuk online, sama ibaratkan mengantar dengan gratis dulu. Jadi setiap ada orderan kita antar, setiap ada pesanan partai-partai besar gitu baru kita layani, karena kan beberapa tempat juga tidak bisa terekspos kan, karena tidak boleh terlihat ada keramaian. Jadi ya udah, misalkan yang kantor rumahan ya udah kita antar ke kantor di yang rumah-rumahan. Ya dari situ deh akhirnya. Walaupun itu masih sangat-sangat minim, dan saya sendiri masih jadi barista di sana. Saya belum punya SDM yang banyak, dan SDM saya itu mungkin masih 4 atau 3 orang deh. Karena beberapa saya liburkan juga. Mungkin awalnya pas kita rekrutmen awal itu ada 8 orang, hampir 10. Tapi akhirnya kita bertahan di 3 orang. Saya dan 2 nih temen SDM saya juga ada. Yaitu bertahan kurang lebih hampir 5 bulan deh kalau nggak salah. Dan akhirnya ada peraturan baru itu maksimal kapasitas 50% kalau nggak salah. 50 atau 30, nggak salah 50 deh ya. Dan di situ harus tersedia segala macam kayak hand sanitizer, ada tanda-tanda ini. Jadi kita ngeluarin modal lagi kan. Terus harus kursi kita coretin, terus pengurangan kapasitas. Nah dari situ ya alhamdulillahnya tiap harinya kita ada yang ngisi, karena Suzuku juga ibaratkan tempatnya tuh lebih ke hidden gem ya kalau untuk sekarang, karena nggak banyak orang yang tahu juga dulunya. Terus juga itu lebih ke untuk tempat anak-anak belajar sih. Nah dan akhirnya di situ kita menemukan customer aktif lah, ibaratkan customer yang daily banget datang tiap hari, karena di situ kebanyakan anak-anak bimbel. Karena bimbel online, akhirnya kita bimbelin di Suzuku. Nah dari situ deh akhirnya kita terisi lagi, meeting room kita dipakai untuk meeting orang-orang bank sekitar dan kantor-kantor yang ibaratkan di kantor kan tidak boleh 100% masuk. Nah akhirnya mereka pada meeting di sana. Nah dari situ ya mulai nabung deh, mulai bisa bayar SDM. Karena kita baru bisa nambah SDM dari situ. Ya mungkin saya ngerasain itu normal setelah 2022 ya, kalau nggak salah 2022. Baru ngerasa kayak customernya akhirnya balik lagi. Ketika pariwisata udah mulai masuk ke Jogja lagi, itu kalau nggak salah 2022 ya, 2021 akhir. Mungkin kalau salah bisa dikoreksi karena nggak inget. Nah itu kebanyakan pelanggan kita atau customer kita itu malah dari luar Jogja pada waktu itu, dan itu rame banget dan jadi tempat instagramable mungkin menurut mereka, dan banyak kan kita disewa tempatnya untuk foto prewed, foto produk hijab tuh paling banyak. Kalau bisa dilihat nih di Shopee, ketika kita buka hijab
tuh banyak tuh susuku tuh terpampang. Ini di mana nih susuku? Ini di mana nih susuku? Wah, dari situ mulai ke up. Jadi aku juga terima kasih banget bantuan teman-teman dari media, dari teman-teman yang punya beberapa brand, mungkin dari beberapa brand hijab atau beberapa brand-brand lainnya yang udah buat konten di tempat saya atau di tempat kami juga. Ya saya berterima kasih banget. Dari situ akhirnya kita punya customer baru dari Surabaya, Solo. Sempat tuh pernah satu hari tuh ada 5 produk dari beberapa produk yang berbeda. Jadi kayak tumburan. Tapi ya akhirnya kita kasih toleransi kan ke mereka karena di hari itu lagi full. Jadi kita nggak berani masukin lagi, takutnya nggak maksimal juga. Dan akhirnya mereka mau gantian. Setelah pakai sini gantian, pakai sini gantian, pakai sini gantian. Dan dari situ mungkin mulai ke up lagi, mulai jadi ya kalau anak sekarang FWP ya kayak. Udah dari situ deh mulai ke up lagi dari beberapa wilayah-wilayah lain juga udah mulai masuk tuh sampai Malang, Bali udah mulai masuk. Nah malah kebanyakan pelangganku lebih condong ke dari luar daerah Jogja pada waktu itu, makanya ke up seperti itu. Sebenarnya inspirasinya ya dari dari diri sendiri sih lebih tepatnya. Karena kalau kita ngerasa di bawah terus, kita kan selalu diinjak-injak. Kapan kita ngerasain di tengah, di samping, di atas gitu? Ya seenggaknya kita coba deh yang lainnya. Jangan mau stuck di satu tempat, tapi tidak mau meninggalkan zona nyamannya. Ya itu tadi dari motivasi awal itu, kenapa saya setelah lulus kok malah nikah, bukannya ya udah kerja dulu kek jadi PNS kek, bullshit. Ya belajar flashback, aku lebih banyak belajar flashback, lebih kayak memahami diri sendiri, lebih walaupun ya masih banyak kurangnya sih karena banyak salah juga kan, nggak mungkin kita sempurna banget. Kalau kita sempurna banget saya udah punya beberapa gerombolan orang untuk menyembah saya ya kan. Nggak, itu jokes nanti pada tersesat. Aduh. Ya motivasinya ya itu dari diri sendiri aja sih. Dari awal itu saya sendiri tuh nggak direstui lah ibaratkan untuk memiliki usaha atau berusaha sendiri, karena ya orang tua pengennya anaknya jadi apa, pasti seperti itu pertanyaan. Ya tidak terkait itu juga, mungkin orang tua juga punya satu mindset yang berbeda juga dari kita. Mungkin dia dari keluarganya harus ada pengakuan atau apa, ya itu tergantung penilaian mereka kan. Ya dari situ akhirnya saya ngelawan sendiri, kayak bisa kok, aku bisa gitu. Walaupun ya masih merintis, cuman aku ngomongnya pasti aku bisa. Pasti nggak semuanya itu akan gagal. Kalau mau coba terus pasti ada berhasilnya. Tapi terkadang manusia itu banyak mencoba, banyak merasakan gagal, tapi tidak pernah merasakan keberhasilan. Karena mereka nggak ngerasa kalau diri mereka sudah berhasil sebenarnya. Itu. Nah makanya itu, kita harus lebih banyak sadar diri. Jadi lebih banyak tahapan-tahapan yang bisa dicapai. Jadi udah paham nih, oh lah dulu aku aja nggak bisa beli ini loh, sekarang aku udah bisa beli ini, ya berarti kan aku udah berhasil. Jadi sesimpel itu. Dulu aku ketengan sama temen, minta rokok teman, akhirnya aku bisa beli 1 bungkus rokok, saya bagikan ke teman-teman. Itu udah berhasil menurut saya. Iya, dari hal terkecil aja dipahami. Kalau udah bisa menghargai hal terkecil, kalian nggak akan kaget ketika ada hal besar yang datang. Ini untuk ini aja sih, untuk pesan-pesan, atau ya kalau misalkan salah ya dimaafkan, kalau ya benar ya bisa dimanfaatkan. Sebenarnya lebih ke mengingatkan sih, turunin ego. Ketika kalian mau memulai sesuatu atau mendapatkan sesuatu, ya terima aja apa adanya. Itu pelajaran buat kalian, dan jangan sampai ada rasa sombong nih dari diri kalian untuk teman-teman atau untuk sekitar atau untuk lingkungan. Dan juga yang paling penting, belajar ikhlas, karena ikhlas itu kunci. Ketika teman-teman semua nggak bisa ikhlas, pasti kalian juga nggak akan rela untuk melakukan sesuatu.